Halo Sobat TV, bertemu kembali dengan saya Dr. Andi Adiwinata. Nah, setiap tanggal 19 April itu diperingati sebagai World Liver Day, yang artinya adalah suatu peringatan untuk mengingatkan kita semua bahwa kita harus menjaga kesehatan dari hati kita. Atau hati yang di sini dimaksud adalah liver ya, organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dalam hal hari ini saya akan membahas tentang beberapa penyebab gangguan hati yang sering terjadi, beberapa penyakit hati yang sering terjadi juga, serta bagaimana cara mencegah dan mengobatinya. Nah, mari kita simak bersama-sama. Jadi yang pertama ini adalah tentang penyebab kerusakan hati. Nah, jadi penyebab kerusakan hati itu bisa sifatnya bermacam-macam, teman-teman. Yang pertama adalah batu empedu. Jadi kalian lihat ini adalah kantong empedu yang berisi banyak batu empedu. Bayangkan kalau batu empedu ini tiba-tiba jatuh ke dalam salurannya di bawah ini, dan kemudian dia akan menyumbat aliran dari asam empedunya, dia akan terjadi kerusakan hati. Biasa pasiennya kuning. Kemudian adalah yang sering terjadi juga pada usia muda adalah, perlemakan hati. Jadi kalau kalian lihat di sini teman-teman, di sini hati yang normal, berwarnanya, agak kemerahan merah marun, kemudian juga permukaannya halus, tetapi ketika kita lihat gambaran yang ada di sini, ini gambaran hatinya kekuningan. Ya, ini adalah tumpukan lemak, teman-teman. Jadi, ini yang kita sebut sebagai perlemakan hati. Nah, jangan salah, perlemakan hati ini sering sekali terjadi pada usia muda. Jadi tidak selalu yang namanya gangguan hati atau gangguan liver itu terjadi pada orang tua loh, teman-teman. Nah, penyebab dari perlemakan hati ini ada 2. Yang pertama paling sering juga adalah karena konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, konsumsi alkohol yang berlebihan ini dapat menyebabkan kerusakan hati dan juga penumpukan lemak pada hati, sehingga nanti gambarnya seperti ini. Selain itu, pelemakan hati ini juga dapat terjadi oleh akibat-akibat lain yang bukan alkohol. Nah, yang bukan alkohol itu maksudnya seperti apa? Seperti pola makan yang tidak baik, yaitu banyak konsumsi makan makanan berlemak, kemudian jarang olahraga, kemudian pasiennya juga obesitas atau kelebihan berat badan. Seperti itu, akhirnya lemak-lemaknya itu menumpuk di dalam hati dan lama-lama bisa menyebabkan kerusakan. Nah, kemudian sebab lainnya adalah penggunaan obat-obatan yang dapat merusak hati. Nah, dalam arti bukan berarti obat itu tidak aman dalam penggunaannya sehari-hari. Tentu obat itu menjadi aman ketika obat-obat itu diresepkan oleh dokter sesuai dengan indikasinya dan juga dengan dosis yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini adalah obat yang paling sering menyebabkan gangguan hati adalah ternyata parasetamol. Nah, obat parasetamol ini seperti yang teman-teman tahu mudah didapat dan biasa digunakan untuk mengatasi nyeri kepala ataupun nyeri di tempat lain dan juga untuk sebagai obat penurun panas. Nah, obat parasetamol ini sekali lagi saya tekankan aman, akan tetapi ada dosis maksimum yang perlu teman-teman tahu, yaitu dengan melebihi dosis maksimum per harinya obat parasetamol ini dapat menyebabkan gangguan hati. Sehingga walaupun obat parasetamol itu dijual secara bebas, jangan lupa untuk membaca di bagian belakangnya tentang cara penggunaan dan dosis maksimumnya. Dan apabila tidak bermanfaat sudah dengan dosis biasa, maka teman-teman harus konsultasi, jangan langsung menaikkan dosisnya sendiri. Nah, kemudian sebab lain penyebab kerusakan hati adalah virus hepatitis. Nah, virus hepatitis ini ada virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Sebetulnya ada virus hepatitis lain, tapi mungkin yang lebih bermakna adalah 5 virus hepatitis ini sendiri. Nah, selain itu, untuk teman-teman yang tahu juga, sebetulnya kerusakan hati itu juga dapat disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, jadi tidak heran ketika saya berpraktek sedang merawat pasien dengan COVID-19, ternyata beberapa dari mereka juga mengalami kerusakan hati yang ditunjukkan dari pemeriksaan hati tiba-tiba naik, seperti itu. Ya, jadi teman-teman sudah harus tahu inilah penyebab-penyebab kerusakan hati yang teman-teman harus hindari. Kemudian kita akan bahas selanjutnya adalah kerusakan hati kalau tidak diatasi. Nah, kita lihat ini sekali lagi kita bahas ini hati yang normal ya, berwarna merah marun, halus permukaannya, kalau kita raba itu tampak tidak keras, lembut, seperti itu kalau kita biasanya kita bilang pada saat kita raba. Nah, tapi kita lihat, apabila terjadi, kerusakan hati tadi tidak diobati, misalkan pasien tetap minum alkohol, kemudian perlemakan hatinya tidak mau dikontrol lemaknya, konsumsi makanannya, ataupun virus hepatitisnya tidak diatasi dengan pemberian obat-obatan, kita lihat, di sini gambarannya adalah berbenjol-benjol sekali. Ini yang kita sebut sebagai sirosis hati, yaitu yang disebut juga pengerasan hati, teman-teman. Jadi hatinya ini mengecil, kemudian mengeras, dan berbenjol-benjol. Karena kenapa? Ini menjadi luka semua pada hatinya, yaitu jaringan parut semua, jadi keras hatinya. Dan ketika terjadi ini, fungsi hatinya akan sangat menurun.
Sehingga teman-teman itu akan fungsi hati itu sendiri sangat banyak untuk menetralisir racun, menghasilkan suatu zat yang namanya albumin, kemudian juga untuk faktor-faktor lainnya, sehingga seperti menghasilkan faktor pembekuan darah. Jadi tidak heran kalau pasien sudah mengalami sirosis hati ini, terjadi gangguan fungsi. Jadi pasien misalkan mudah berdarah, kemudian perutnya bengkak karena kekurangan albumin, kemudian kuning karena metabolisme bilirubinnya yang tidak baik, seperti itu. Nah, kemudian jika tidak diatasi lagi, pasien yang tadi sudah sirosis tadi, hati yang mengeras, bisa saja timbul kanker hati. Di sini jadi timbul benjolan. Tidak selalu yang namanya tadi harus lewat dulu ke hati yang berbenjol-benjol atau sirosis hati baru menjadi kanker hati. Bisa saja pasien dengan hati yang normal karena hepatitis, virus hepatitis yang tidak diatasi, dia bisa saja muncul kanker hati. Nah, tentu kita tidak mau dong teman-teman sampai terjadi kanker hati. Nah, kemudian kita akan bahas selanjutnya adalah apa sih gejala-gejala gangguan hati yang mungkin teman-teman harus tahu sehingga teman-teman bisa dapat memeriksakan diri ke dokter secepatnya? Yang pertama mungkin ini gambarnya tertutup, yaitu rasa mual muntah. Jadi mual muntah itu salah satu tandanya, kemudian bisa juga rasa demam, kemudian perut yang membesar, ini isinya air ya teman-teman, cairan kita sebutnya asites, perut yang membengkak, kemudian juga biasa ada juga nyeri perut di kanan atas, yaitu kalau ini iga, ini kita sebutnya biasa daerah lambung ya, epigastrikum. Nah, ini daerah yang kanan atas, nyeri perutnya di daerah sini teman-teman. Kemudian matanya menjadi kuning, teman-teman lihat yang seharusnya bagian mata berwarna putih menjadi berwarna kekuningan. Dan air seni atau air urin yang biasanya berwarna kuning, dia akan berubah menjadi seperti warna teh. Jadi mungkin kadang pasien sering datang ke saya bilang, "Dok, kencing saya berwarna gelap seperti teh." Nah, hati-hati teman-teman ya. Jika ada tanda-tanda seperti ini, mungkin teman-teman saat ini mengalami gangguan hati, sehingga memerlukan penanganan dan juga evaluasi lebih lanjut dari dokter yang terdekat. Nah, kemudian setelah kita tahu gangguan-gangguan hati, gejala-gejalanya, maka kita harus mencegah. Jangan sampai teman-teman mengalami gangguan hati. Nah, ini beberapa tips sederhana yang teman-teman bisa lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan hati. Yaitu yang pertama adalah menghindari obat-obatan yang merusak hati. Jadi, konsultasikan dengan dokter apabila sebelumnya memang sudah ada misalkan gangguan hatinya, obat apa yang aman terhadap hati saudara, dan juga konsumsi obat secara bertanggung jawab. Jangan menaikkan dosisnya sendiri dan lainnya. Kemudian kurangi konsumsi alkohol dan kalau bisa hindari konsumsi alkohol karena alkohol bersifat toksik ataupun juga bersifat menyebabkan gangguan hati. Kemudian kurangi konsumsi makanan berlemak seperti tadi takutnya menjadi perlemakan hati, olahraga yang teratur, dan ini juga penting teman-teman. Hindari perilaku beresiko untuk terkenanya virus hepatitis B dan C. Karena virus hepatitis B dan C ini bersifat kronik. Artinya sekali masuk dia bisa bersifat kronik, yaitu artinya bersifat jangka panjang, terus-menerus menetap virusnya. Dan ketika virusnya itu menetap, bisa meningkatkan resiko teman-teman menjadi kerasnya hati, sirosis hati, dan juga menyebabkan kanker hati. Nah, virus hepatitis B dan C ini ditularkan melalui darah. Jadi bukan oleh makanan, tetapi oleh karena darah dan juga oleh sekret pada saat berhubungan seksual atau sekret seksual atau sekret dari vagina ataupun sperma seperti itu. Jadi ada virus hepatitis B dan C itu terkandung di dalam sekret tersebut. Nah, jadi yang harus dihindari adalah seperti bergonta-ganti pasangan, kemudian juga menggunakan jarum suntik yang berulang-ulang. Jadi ini hal-hal yang meningkatkan resiko kamu untuk terkena virus hepatitis B dan C. Nah, sekarang, cara mengobati gangguan hati itu bagaimana? Jadi yang paling penting adalah teman-teman berkonsultasi ke dokter untuk mencari tahu, apa sih penyebab dari gangguan hati ini? Nah, penyebab gangguan hati itu tadi kita sudah bahas, sangat banyak sebabnya. Nah, kalau dia hepatitisnya akibat virus, khususnya hepatitis virus B dan C, sekarang sudah ada obat antivirusnya. Jadi, teman-teman bisa mendapatkan obat antivirus itu dari, dokter teman-teman. Nah, jangan salah teman-teman, virus hepatitis C yang dahulu dianggap mematikan, sekarang dengan pengobatan hanya sekitar 3 bulan, angka penekanan virus hepatitis C-nya mencapai 95% ke atas, atau mencapai 90% ke atas. Ini suatu berita yang sangat menggembirakan bagi para penderita hepatitis C, karena dengan menekan virus hepatitis C tersebut, maka kita harapkan akan tidak terjadi kanker ataupun juga pengerasan hati, sirosis hati tadi. Setidaknya menurunkan resikonya. Kemudian yang kedua adalah tentu kalau akibatnya alkohol, berhenti minum alkohol, stop obat-obatan yang merusak hati, dan juga kalau ada terjadi sumbatan batu empedu ya segera diatasi sumbatannya. Kemudian perubahan pola hidup, yaitu kurangi makanan berlemak, jaga pola makan, dan juga olahraga yang teratur.
Kalau misalkan ada tumor hati, ya tentu perlu diatasi, apalagi terutama dalam masih stadium awal, itu sangat baik hasilnya. Kemudian, bila gangguan hatinya ini sangat-sangat berat, mungkin pilihan terakhirnya adalah dilakukannya transplantasi hati. Nah, mungkin sekian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bila menurutmu informasi ini bermanfaat bagi orang lain. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan komen di bawah ini atau komen ke Instagram kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.